Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Septaria Damayanti, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 057670391 IPB-JJ Palembang. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas 1 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dan soalnya sebagai berikut. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasusnya sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A, maka gajinya 5 juta. Jika golongan B, maka gajinya 6.500.000. Jika golongan C, maka gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Pertama-tama saya akan membuat flowchart. Flowchart pertama kita menginstal aplikasi Draw.io. Kemudian kita mulai membuat flowchart. Pertama kita mulai dengan simbol elips. Di sini saya melakukan salah penarikan garis dari output. Harusnya di bawah output itu saya tarik garis ke atas di bagian input, tapi saya malah menarik garis ke golongan. Tapi pada hasil akhir sudah saya perbaiki. Ini adalah bentuk flowchart yang sudah saya buat. Untuk memudahkan dalam membacanya, di sini udah ada banyak beberapa simbol flowchart, dan untuk memudahkannya, maka saya akan memberi warna yang berbeda dalam setiap simbol flowchart. Pemberian warna disesuaikan dengan bentuk flowchart. Di
Di bagian ini terdapat looping, yaitu pada di bawah golongan C itu terdapat output input salah. Karena tidak termasuk golongan A, golongan B, atau golongan C, maka kembali lagi ke input awal. Baiklah, dari flowchart ini bisa kita mulai dari start, lalu kita masukkan input golongan dan lembur. Jika golongan A, jika iya, maka gaji pokoknya sebesar 5 juta. Jika tidak, maka golongan B. Jika golongan B, jika iya, maka gaji pokoknya sebesar 6.500.000. Jika tidak, akan termasuk golongan C. Jika golongan C, jika iya, maka gaji pokoknya sebesar 9.500.000. Jika tidak, terjadi kesalahan input dan kembali lagi ke sini. Lalu di sini saya buat konektor karena agar flowchartnya tidak terlalu panjang ke bawah. Di sini konektor, lalu kita mencari lembur. Jika lembur 1 jam, jika ya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Pada soal ditulis 30% dari gaji pokok. Di sini saya bentuk dalam pecahan desimal. Jika tidak, maka lembur 2 jam. Jika ya lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika tidak, lembur 3 jam. Jika ya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika tidak, jika lembur 4 jam, jika ya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Jika tidak, jika lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, jika ya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Jika tidak, maka gaji lembur sama dengan 0 atau tidak ada lembur. Maka dari sini, dari flowchart ini, maka didapatlah jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan adalah jumlah gaji pokok. Gaji pokok ini 5 juta atau 6 juta setengah atau 9 juta setengah ditambah gaji lembur. Dan dihasilkanlah output jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur dan N. Baiklah, di sini saya akan membuat pseudocode melalui software VS Code. Pertama-tama, saya menuliskan kata start, lalu mendeklarasikan variabel. Golongan itu termasuk string karena golongan itu berupa kata-kata bukan berupa angka. Sedangkan jam lembur itu termasuk integer karena integer itu adalah angka. Di sini dalam membuat pseudocode saya percepat agar tidak lama waktu pengerjaannya.
pada baris ke-20 itu terdapat looping atau pengulangan karena tidak termasuk golongan A, golongan B, golongan C, maka akan kembali ke label awal pada baris ke-12. Baiklah, saya akan menjelaskan pseudocode yang sudah saya buat. Pertama, dimulai dari start, lalu kita mendeklarasikan variabel. Variabelnya adalah pertama golongan. Golongan di sini termasuk string. Kenapa string? Karena golongan itu termasuk kata-kata. Kedua, itu jam lembur. Jam lembur itu termasuk integer karena integer itu merupakan lambang angka. Kemudian gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan itu sebagai real. Kemudian kita masukkan input golongan dan lembur. Dan di sini kita buat label awal. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Dan jika tidak, maka golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak, golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Jika tidak semuanya, maka input golongan salah dan kembali ke label awal. Lalu selesai. Kemudian kita menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur itu 1 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,3 dikali gaji pokok. Jika tidak, jam lembur sama dengan 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Dan jika tidak semuanya, maka gaji lembur itu sama dengan 0 dan if selesai. Kemudian, hitung total penghasilan. Total penghasilan adalah jumlah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Maka akan dihasilkan output berupa print total penghasilan dan selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau menjawab soal terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang salah, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.